Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya menyampaikan perkembangan perkara pemilihan gubernur yang sekarang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya melalui pesan WhatsApp dan lain-lain. Bagaimana sekarang perkembangannya? Seharusnya kemarin hari Senin tanggal 5 Juli itu ada pemeriksaan pendahuluan. Namun karena situasi COVID-19, Mahkamah Konstitusi kemudian menunda sidang tersebut sampai pemberitahuan selanjutnya. Untuk dipahami, ada batasan waktu bagi MK untuk memutus perkara ini. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, batas waktunya adalah 45 hari kerja sejak perkara didaftarkan dalam buku registrasi perkara. Itu artinya batas waktu terakhir bagi MK memutuskan adalah maksimalnya 31 Agustus. Kami sendiri dengan adanya penundaan sidang ini terus menyiapkan pokok-pokok permohonan yang menegaskan kenapa perkara ini harus diperiksa dan tidak menggunakan pasal 158 tentang selisih suara yang lebih dari 1,5%. Kenapa demikian? Karena selisih suara yang membesar ini adalah akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Dan kami karenanya bermohon kepada MK untuk memeriksa bukti-bukti yang kami sampaikan. Sebelumnya kami menyampaikan ada 310 bukti. Per hari ini bukti yang kami akan ajukan adalah 476. Ada penambahan yang signifikan, di antaranya hampir 200 adalah bukti video yang menegaskan pengakuan adanya praktek politik uang dari yang menerima ataupun memberi di seluruh desa yang ada di Kalimantan Selatan. Ada 107 desa yang melakukan pemungutan suara ulang. Seluruhnya kami mempunyai alat-alat bukti ada praktek pembelian suara oleh pasangan calon nomor 1. Dengan praktek money politik yang sedemikian masif, kami berharap ada keadilan konstitusional yang diberikan oleh MK. Salah satunya dengan melihat selisih suara adalah akibat dari praktik kecurangan, dan karenanya MK harus tetap memeriksa permohonan kami dan mengabulkan agar pasangan calon nomor 1 didiskualifikasi atau paling tidak dinihilkan. Lebih jauh tentang Mahkamah Konstitusi dan bagaimana proses beracaranya sudah saya coba tuliskan dalam buku saya, Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh, kenapa MK harus memeriksa pokok perkara? Harusnya ini kewenangan Bawaslu kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Namun Bawaslu sendiri salah menerapkan dan memahami hukumnya. Bayangkan ada logika hukum Bawaslu yang tidak logis dan tidak rasional. Apa itu? Misalnya syarat masif kalau ada pelanggaran. Bawaslu mengatakan harus meliputi setengah jumlah total provinsi. Maknanya kalau ada 13 kabupaten kota, maka minimal ada di 7 kabupaten kota. Dan itu yang disyaratkan Bawaslu Kalimantan Selatan pada saat kami menyampaikan pengaduan adanya politik uang di Kalimantan Selatan. Bawaslu mengatakan tidak sampai 7 kabupaten kota. Bawaslu lupa bahwa pemungutan suara ulang hanya ada di 3 kabupaten kota. Bagaimana mungkin kami disyaratkan menyampaikan laporan di 7 kabupaten kota minimal, padahal pemungutan suara ulang hanya terjadi di 3 kabupaten kota. Jadi jika berdasarkan logika Bawaslu yang tidak logis dan tidak rasional ini, maka jika di seluruh desa, 107 desa, ada pembelian suara, di seluruh 7 kecamatan pemungutan suara ulang ada praktek money politik, tetap tidak masif karena kurang dari 7 kabupaten kota. Tetap tidak masif
karena kurang dari 7 kabupaten kota. Nah, pemahaman hukum yang sedemikian keliru tentu wajib diluruskan, dan satu-satunya jalan sekarang adalah di Mahkamah Konstitusi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terutama dangsana di Kalimantan Selatan, perjuangan kita untuk menghadirkan pemilihan umum yang luber, jujur, dan adil terus mendapatkan tantangan. Salah satunya karena adanya duitokrasi, dolar uang, di mana semua dibeli dengan kekuatan duit. Ini terjadi dan akan diakui oleh siapapun yang mempunyai hati nurani, termasuk pasangan calon nomor 1. Jika jujur, tidak sulit untuk melihat bahwa ada pembagian uang dan barang yang masif dilakukan. Tim Paman dan dengan kehadiran Paman misalnya, pernah ada pembacaan Al-Quran, tadarusan di bulan Ramadan dan terekam video membagi uang kepada jamaah. Pembagian politik uang dalam acara pembacaan Al-Quran dilanggar. Sangat jelas itu adalah praktek yang menyimpang. Meskipun dalam kacamata Bawaslu selalu ada pengecualian dan pemaafan. Tidak ada ajakan untuk memilih, katanya. Hukum tidak senaif itu. Ada pembagian uang kepada pemilih di daerah pemilihan harus dilihat sebagai upaya untuk mempengaruhi memilih yang memberi. Meskipun tidak ada secara lisan ajakan untuk memilih yang bersangkutan. Izinkan kami untuk memperjuangkan hal ini di Mahkamah Konstitusi. Meskipun para buzzer rupiah selalu mendiskreditkan kami, seakan-akan ini adalah sikap yang tidak menerima kekalahan. Ini bukan sikap yang tidak mau legowo, tetapi ini adalah perjuangan yang wajib dilakukan. Memang ada 4 opsi. 1, jika pemilihan dilakukan dengan luber, jujur, dan adil, menerima hasilnya. Proses di Kalimantan Selatan bukan proses yang luber, apalagi jujur dan adil. Yang kedua, kami tidak menerima dengan melakukan langkah-langkah non-hukum, demonstrasi yang akan anarkis dan bersifat merusak. Kami tidak melakukan itu. Yang ketiga, tidak maju ke Mahkamah Konstitusi, meskipun selisih suara sangat sedikit. Sebagaimana sering saya contohkan di tahun 2015, ada pihak yang tidak maju ke mahkamah bukan karena sikap legowo, tetapi karena ada nilai rupiah yang menggantikan pilihan sikap tersebut. Berulang kali kami sampaikan, Haji Denny Defri tidak menerima proses transaksional semacam itu. Haji Denny Defri tidak menjual amanat rakyat berapapun harganya. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, yang ada adalah perjuangan untuk menegakkan kejujuran dan keadilan pemilu di pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Karena itu pilihan yang kami ambil adalah pilihan keempat. Maju ke Mahkamah Konstitusi sebagai hak konstitusional kami sebagai pemohon dan menegakkan prinsip-prinsip pemilu agar keadilan pemilu betul-betul hadir di bumi Lambung Mangkurat. Mohon maaf, mohon ampun, mohon rela, pian seberataan, mohon ditunggu, mudah-mudahan tidak sampai 31 Agustus sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan rasa keadilan pemilu kita. Ulun Haji Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.